Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Dias Sumitri Patnyawati, NIM P0712421917 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 4. Di sini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan fisik pada bayi. Alat yang saya gunakan, yang pertama ada timbangan berat bayi, ada lampu, gaun, masker, handscoon, nurse cap, ada boneka bayi, ada face shield, ada stetoskop, ada jarum tangan detik, ada termometer, meterlin, dan alkohol swab. Nyalakan lampu. Melakukan pemeriksaan fisik umum seperti keadaan umum, menilai warna kulit, menilai kesadaran, mengecek tanda vital seperti suhu, pernafasan, dan denyut jantung. Selanjutnya kita periksa keadaan umum. Kita buka pakaian bayi. Periksa suhu tubuhnya dulu. Ini sudah, suhu tubuhnya normal 36,5. Lalu bersihkan dengan alkohol swab. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pernafasan dan denyut jantung bayi. Saya buka pakaian bayi, lalu memakai stetoskop. Sudah. Denyut jantung bayi normal 130 kali per menit dan pernapasan bayi normal 22 kali per menit. Rapikan pakaian bayi. Melakukan pengukuran antropometri, yaitu menimbang berat badan, mengukur panjang badan, dan mengukur lingkar kepala. Selanjutnya, melakukan pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu menimbang berat badan. Pakaian bayi dibuka. Ambil bayi. Mengukur berat badan bayi. Beratnya 3,0. Melakukan pengukuran panjang badan bayi. Panjang badan bayi yaitu 41 cm.
Selanjutnya, pengukuran lingkar kepala bayi. Pekerjaan ibu di rumah tangga, suaminya pegawai hotel. Kira-kira berapa penghasilan ibu per bulan? Tidak ada kerja sampingan. Untuk suaminya ibu? Lingkar kepalanya 32 cm. Nya melakukan pengukuran lingkar dada bayi. Sebelumnya, saya ingin menanyakan riwayat kesehatan ibu pada saat mengandung bagaimana? Tidak ada sakit? Sebelum itu, untuk riwayat persalinan lingkar dada bayi yaitu 28 cm. Melakukan pemeriksaan kepala bayi. Bungkus badan bayi agar tetap hangat. Ya sudah. Lalu memeriksa bagian kepala bayi. Simetris, bentuk kepala bayi simetris. Tidak ada saput spadenum, tidak ada sepal hematum. Tidak ada tanda molding. Meraba bagian muka wajah bayi, meraba bagian ubun-ubun. Tidak ada kelainan kongenital pada kepala bayi. Ya, pemeriksaan pada hidung bayi. Terdapat cuping hidung bayi. Lalu tidak ada pengeluaran cairan pada hidung dan tidak ada kelainan kongenital pada hidung bayi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan mata pada bayi. Yang pertama, bentuk mata bayi normal, konjungtiva berwarna merah muda, warna sklera mata bayi agak kuning, lalu tidak ada kelainan kongenital dan tidak ada pus. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut bayi. Yang pertama, memeriksa mukosa mulut bayi, yaitu lembab. Selanjutnya, memeriksa lidah, tidak ada jamur pada lidah bayi. Selanjutnya, memeriksa gigi neonatal, tidak ada, dan lalu tidak ada kelainan kongenital pada mulut bayi. Selanjutnya, memeriksa telinga bayi. Infeksi bagian telinga, bentuk telinga normal, dan tidak ada kelainan kongenital. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan leher bayi. Buka sedikit pakaiannya agar lehernya terlihat. Lalu raba leher bayi. Tidak ada pembesaran limfe, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembekakan vena jugularis, dan tidak ada kelainan kongenital. Selanjutnya, memeriksa bagian klavikula. Raba bagian klavikula. Tidak ada tanda-tanda distosia bahu pada bayi. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan abdomen. Buka selimut bayi. Lalu periksa bagian perut bayi. Bentuk perut bayi normal. Lalu perhatikan peristaltik usus. Lalu melakukan distensi. Ketuk perut bayi. Lalu periksa bagian tali pusat. Tidak ada infeksi tali pusat dan tidak ada kelainan. Ya, saya akan memeriksa bagian genitalia dan anus. Karena ini saya menggunakan bayi perempuan, boneka bayi perempuan, berarti kita memeriksa genitalia perempuan. Angkat kaki bayi sedikit untuk melakukan pemeriksaan genitalia. Oke, sudah. Lalu periksa apakah labia mayora sudah menutupi labia minora. Terlihat bentuk labia sudah menutup. Selanjutnya, memeriksa bagian vulva. Buka sedikit bagian labia. Terdapat orificium uretra dan lubang vagina. Tadi karena bayinya berkemih, terdapat pengeluaran
pengeluaran pervaginam dan tidak ada kelainan. Selanjutnya, memeriksa bagian lubang anus bayi. Terdapat lubang anus bayi. Selanjutnya, memeriksa ekstremitas. Yang pertama, saya akan periksa ekstremitas tangan. Tutup kaki bayi agar tetap hangat. Lalu periksa bagian tangan dengan bayi. Periksa tidak ada sindaktili dan polidaktili. Kuku bayi bersih, normal, tidak ada odema. Selanjutnya memeriksa bagian tungkai. Selanjutnya tutupi bayi tetap hangat. Lalu memeriksa bagian tungkai. Bentuk tungkai simetris. Pada jari bayi, kuku bayinya bersih, tidak ada sindaktili maupun polidaktili. Lalu periksa tidak ada odema. Lalu meriksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Perut bayi sedikit. Selanjutnya ke kaki bayi. Responnya normal. Selanjutnya memeriksa bagian punggung bayi. Punggung bayi, miringkan bayi, periksa punggung bayi, tidak ada tanda abnormalitas seperti spina bifida. Periksa bagian pantat bayi juga, normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks primitif pada bayi. Yang pertama, kita melakukan refleks glabella, yaitu dengan mengetuk kening bayi. Lihat reaksi bayi, apakah bayi mengedip atau tidak. Mata bayi mengedip. Selanjutnya yaitu melakukan refleks Moro, yaitu menepuk dengan keras di sisi samping bayi. Lihat refleks bayi terkejut atau tidak. Refleks bayi terkejut. Selanjutnya yaitu refleks tonic neck, di mana refleks ini dengan memiringkan kepala bayi ke kanan atau ke kiri, lalu badan bayi mengikuti gerakan dari kepala bayi. Sedikit dulu pakaiannya. Miringkan kepala bayi. Terjadi gerakan pada badan bayi mengikuti arah kepala bayi. Ya. Arahkan kepala bayi berbeda. Terlihat gerakan badan bayi mengikuti kepala bayi. Selanjutnya kita akan melakukan refleks routing, di mana pada refleks ini kita mengusap pipi bayi. Apakah terlihat refleks bayi mengikuti usapan pipi? Di mana refleks routing ini bayi secara refleks menoleh ke arah sentuhan, karena refleks ini merupakan refleks dari mencari puting susu ibu. Terlihat bayi menoleh. Selanjutnya kita akan melakukan refleks sucking dan swallowing, di mana refleks sucking ini bayi secara refleks menyedot, dan swallowing merupakan refleks menelan. Ke dalam bibir bayi. Terlihat bayi melakukan refleks sucking dan refleks swallowing. Ya.
Selanjutnya kita akan melihat refleks grasp, yaitu di mana jemari bayi merefleks menggenggam. Gunakan jari telunjuk, terlihat bayi refleks menggenggam. Selanjutnya pada jari sebelahnya terlihat juga bayi refleks menggenggam. Selanjutnya kita akan melakukan refleks Babinski, di mana kita meraba telapak kaki bayi. Kita raba telapak kaki bayi. Kita raba kaki bayi, terlihat kaki bayi sedikit menekuk. Sudah. Selanjutnya melakukan refleks stepping, di mana saat kita memposisikan bayi berdiri, telapak kaki bayi atau bagian tulang kering bayi menyentuh lantai keras, dan secara refleks akan terlihat gerakan kaki bayi melangkah. Si adik dulu. Kita raba kaki bayi, terlihat kaki bayi sedikit menekuk. Sudah. Selanjutnya melakukan refleks stepping, di mana saat kita memposisikan bayi berdiri, telapak kaki bayi atau bagian tulang kering bayi menyentuh lantai keras, dan secara refleks akan terlihat gerakan kaki bayi melangkah. Yang terakhir yaitu refleks galan, di mana kita meraba punggung bayi. Si adik bayi, kita raba sedikit punggung bayi. Terlihat bayi merefleks. Udah.